Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 68. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei memindahkan semua orang kembali ke sekte Tianyuan dan menata ulang kekuatan sekte hingga menjadi jauh lebih kuat. Setelah dinyatakan sebagai calon murid Akademi Penjaga, namanya mengguncang wilayah timur, dipuji sekaligus diragukan. Ia lalu fokus memperkuat diri dengan memilih teknik tubuh Kaisar Biru Kayu Jia yang membutuhkan banyak harta kayu langka. Demi itu, ia memurnikan pil, mencari bahan ke berbagai tempat, hingga mengikuti pertukaran harta karun. Namun saat hampir berhasil, ia justru dituduh mencuri pil oleh tetua lembah obat ilahi, membuat suasana berubah tegang. Ye Yunfei menanyakan dengan nada datar dan sikap tenang apakah benar 5 pil terobosan telah hilang dari lembah obat ilahi. Ekspresinya sama sekali tidak berubah, seolah tidak terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Tetua Lucian mengangguk dengan wajah penuh amarah, menegaskan bahwa kelima pil penembus Yuan tersebut merupakan harta karun milik lembah obat ilahi yang selama ini disimpan dengan aman di gua pil, namun tanpa diduga telah dicuri. Di balik wajah geram itu, sebenarnya Lucian menyimpan kegembiraan besar di dalam hatinya. Ia hanyalah tetua biasa di lembah obat ilahi dengan kekuatan seorang kultivator alam suci tingkat akhir. Jika ia bisa mendapatkan kelima pil terobosan ini, ia dapat langsung menembus batas dan menjadi ahli alam kondensasi sejati. Dengan begitu, statusnya di lembah obat ilahi akan melonjak drastis. Selain itu, seorang ahli alam kondensasi sejati dapat berkeliaran tanpa hambatan di wilayah timur. Dalam hatinya, Lucian tertawa puas, merasa bahwa keputusannya datang ke konferensi pertukaran harta karun hari ini adalah keberuntungan besar. Ia merasa nasibnya telah berubah dan ini adalah pertanda kebangkitannya. Karena kegembiraan itu, tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Ye Yunfei kemudian menyatakan dengan tenang bahwa jika lembah obat ilahi hanya kehilangan 5 pil terobosan, maka pil terobosan yang ada di tangannya jelas bukan milik lembah obat ilahi, karena ia memiliki total 10 pil terobosan. Sambil tersenyum tipis, Ye Yunfei menggoyangkan botol giok di tangannya. 10 pil spiritual berwarna putih pucat segera terbang keluar dari botol dan melayang di udara di hadapannya. Pemandangan 10 pil terobosan itu membuat semua orang menatap dengan mata membelalak dan penuh gairah. Bahkan napas banyak orang menjadi berat. 10 pil terobosan memiliki nilai yang benar-benar tak terukur. Melihat hal itu, Lucian semakin bersemangat hingga wajahnya memerah dan lehernya menegang. Ia mendesak agar 10 pil penembus Yuan itu segera diserahkan kepadanya. Namun Ye Yunfei justru mengingatkannya kembali bahwa sebelumnya Lucian sendiri mengatakan hanya 5 pil terobosan yang hilang dari lembah obat ilahi. Fakta bahwa Ye Yunfei memiliki 10 pil menjadi bukti bahwa pil-pil tersebut bukan milik lembah obat ilahi. Ia menyampaikannya dengan nada bercanda. Kesadaran pun muncul di benak orang-orang di sekitarnya. Mereka baru saja mendengar Lucian dengan yakin menyebutkan bahwa hanya 5 pil yang hilang, tetapi kini jumlahnya menjadi 10. Dalam sekejap, semua orang mengerti bahwa pil terobosan itu sama sekali tidak berasal dari lembah obat ilahi. Terpojok, Lucian segera mengubah pernyataannya dan berteriak bahwa yang sebenarnya dicuri dari lembah obat ilahi adalah 10 pil terobosan. Saat ini, pikirannya hanya tertuju pada mendapatkan pil terobosan, tanpa peduli rasa malu atau logika. Mendengar itu, banyak orang diam-diam mengumpat dalam hati, menilai Lucian benar-benar tidak tahu malu. Namun Ye Yunfei kembali tertawa lepas. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ia memiliki total 15 pil terobosan di tangannya, sambil mempertanyakan apakah Lucian akan kembali salah ingat, bahkan menyindir bahwa ingatan Lucian tampaknya tidak terlalu baik. Dengan lambaian tangannya, 5 pil terobosan lainnya muncul dan melayang di udara, bergabung dengan 10 pil sebelumnya. Pemandangan 15 pil terobosan membuat semua orang merinding. Mulut mereka terasa kering, dan keterkejutan benar-benar terpancar di wajah mereka. Bagi orang biasa, memiliki 1 pil terobosan saja sudah merupakan hal luar biasa. Namun kini seseorang menampilkan 15 sekaligus. Lucian akhirnya kehilangan kendali. Ia bergerak cepat, tangannya melesat seperti kilat untuk meraih ke-15 pil tersebut. Namun kecepatan Ye Yunfei jauh melampaui dirinya. Dalam sekejap mata,
ke-15 pil spiritual itu menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei kemudian menyatakan dengan nada dingin bahwa jika Lucian menginginkan pil terobosan miliknya, itu bukan hal yang mustahil, asalkan Lucian bersedia menukar dengan material langka dan berharga bercirikan kayu yang dapat memuaskannya. Jika tidak, ia mempersilakan Lucian untuk pergi. Lucian langsung meledak oleh amarah. Wajahnya berkerut, dipenuhi niat membunuh. Ia menuduh Ye Yunfei mencuri ramuan dari lembah obat ilahi dan menolak mengembalikannya, menyebutnya sebagai kejahatan besar yang pantas dihukum mati. Begitu kata-kata itu selesai, Lucian langsung menyerang, menampar ke arah Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Gelombang energi spiritual yang dahsyat meletus, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur. Semua orang memahami bahwa Lucian berniat merampas pil terobosan dengan kekerasan. Namun karena lembah obat ilahi adalah kekuatan kelas 2 yang cukup besar dan sangat berpengaruh, praktisi bela diri biasa tidak akan berani menyinggungnya. Menghadapi serangan tersebut, Ye Yunfei tetap tenang dan membalas dengan sebuah pukulan. Orang-orang di sekitar langsung menggelengkan kepala dan menghela napas, menganggap Ye Yunfei sedang mencari kematian karena hanya memiliki kekuatan alam mendalam tingkat menengah namun berani melawan tetua Lucian. Senyum kejam terukir di wajah Lucian saat ia memandang Ye Yunfei seperti menatap orang mati. Namun pada saat tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan telapak tangan Lucian, terdengar ledakan keras. Seluruh lengan Lucian meledak, berubah menjadi kabut darah. Tinju Ye Yunfei tidak berhenti, terus melaju dan menghantam dada Lucian. Dalam sekejap, tubuh Lucian pecah seperti gelembung, darah dan daging berhamburan ke segala arah. Satu pukulan menghancurkan seorang ahli alam suci tingkat lanjut. Kekuatan fisik Ye Yunfei kini cukup untuk menghadapi ahli tahap awal alam kondensasi secara langsung, sehingga membunuh kultivator alam suci tingkat lanjut adalah hal yang sangat mudah baginya. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang di sekitar merinding. Murid-murid lembah obat ilahi yang datang bersama Lucian menatap Ye Yunfei dengan mata penuh ketakutan, terkejut melihat tetua mereka terbunuh begitu saja. Ye Yunfei hanya menjentikan jarinya dengan tenang, seolah bertanya apakah mereka ingin membalas dendam. Ketakutan membuat mereka langsung berbalik dan melarikan diri tanpa berani berkata apapun. Ye Yunfei kemudian menggelengkan kepala, menyadari bahwa ia tidak akan menemukan apa yang dibutuhkannya di acara pertukaran harta karun ini. Ia membereskan lapaknya dan berjalan keluar dari alun-alun. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Meskipun pil terobosan sangat berharga, nyawa jauh lebih berharga, dan kekuatan Ye Yunfei yang mampu membunuh ahli alam suci tingkat lanjut dengan satu pukulan benar-benar menakutkan. Saat Ye Yunfei hendak meninggalkan alun-alun, sebuah suara jernih tiba-tiba memanggilnya. Seorang wanita cantik muncul menghalangi jalannya, ditemani seorang pelayan. Wanita itu memiliki kulit mulus, mata cerah dan ekspresif, hidung kecil yang mancung, serta wajah oval yang menawan. Pelayannya pun tidak kalah cantik. Ye Yunfei menghentikan langkahnya. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh harap dan mengingat kembali bahwa Ye Yunfei sebelumnya menyatakan pil penghancur Yuan mampu menghidupkan kembali orang mati, menyembuhkan tulang yang patah, dan meregenerasi anggota tubuh yang terputus selama jiwa tidak rusak. Ia bertanya apakah hal itu benar. Ye Yunfei mengangguk, menegaskan bahwa khasiat ramuan ajaib tingkat 8 memang bukan sekadar omong kosong. Wanita itu lalu mengeluarkan sebuah benda, menyatakan bahwa itu adalah miliknya, diwariskan dari leluhur keluarga Xia, dan merupakan harta karun dengan atribut kayu. Ia memperlihatkan sepotong kayu yang tampak hangus dan layu, lalu menyampaikan niatnya untuk menukarkannya dengan pil terobosan. Namun sebelum Ye Yunfei sempat bereaksi, tawa langsung meledak di sekeliling mereka. Banyak orang mengejek potongan kayu setengah terbakar itu, menyebutnya tidak lebih dari kayu busuk yang sama sekali tidak pantas ditukar dengan pil penghancur Yuan. Mereka bahkan menilai wanita itu lebih tidak masuk akal dibanding tetua Lucian. Wajah wanita tersebut langsung memerah. Ia menggigit bibirnya, air mata menggenang di mata indahnya, membuatnya tampak sedih dan tertekan di tengah ejekan orang banyak. Begitu melihat potongan kayu yang hangus dan layu itu, Ye Yunfei langsung bersemangat. Reaksinya begitu cepat hingga hampir tampak tidak percaya. Dengan satu gerakan ringan, ia langsung mengambil potongan kayu tersebut ke tangannya. Hanya dengan satu lirikan, ia segera memastikan identitasnya di dalam hati dan menyadari kebenaran yang mengejutkan. Di dalam benaknya, ia langsung menyimpulkan bahwa potongan kayu itu adalah bagian dari pohon ilahi 3 kehidupan. Kayu ilahi 3 kehidupan merupakan harta karun alam berelemen kayu yang sangat langka,
mengandung esensi energi atribut kayu yang amat kaya. Nilainya luar biasa tinggi dan jauh melampaui kebanyakan harta karun alam biasa. Bagi Ye Yunfei, keberadaan kayu ilahi 3 kehidupan ini, jika digabungkan dengan material langka dan berharga berelemen kayu yang sebelumnya ia beli dari persekutuan pedagang 4 arah, sudah lebih dari cukup untuk membantunya mengembangkan tubuh kayu kaisar biru hingga tahap pemula. Perasaan gembira memenuhi hati Ye Yunfei. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa acara pertukaran harta karun yang awalnya ia anggap akan berakhir dengan kekecewaan justru memberinya kejutan besar berupa pohon ilahi 3 kehidupan. Namun di saat kegembiraannya memuncak, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Berdasarkan legenda, pohon ilahi 3 kehidupan biasanya tumbuh dalam 3 bagian yang menyatu, masing-masing melambangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fakta bahwa wanita ini hanya membawa 1 potong kayu membuat Ye Yunfei menduga bahwa masih ada 2 potong lainnya. Dengan pemikiran itu, Ye Yunfei menanyakan apakah wanita tersebut masih memiliki 2 potong kayu serupa. Mendengar pertanyaan itu, wanita tersebut tampak terkejut. Ia menjelaskan bahwa memang benar masih ada 2 potong kayu identik lainnya yang disimpan di aula leluhur keluarga Xia. Berdasarkan pesan terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Xia, ketiga potongan kayu tersebut adalah 3 harta karun. Namun selama ini, tidak seorang pun dari keluarga Xia mampu melihat nilai apapun dari 3 potongan kayu mati tersebut. Wanita itu kemudian menjelaskan alasan kedatangannya ke acara pertukaran harta karun. Ayahnya tengah menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Setelah mengetahui bahwa kota Thousand Rock mengadakan konferensi pertukaran harta karun, ia membawa 1 potong kayu ke sana dengan harapan dapat mencoba peruntungannya. Meskipun ia sendiri tidak tahu apa nilai sebenarnya dari potongan kayu mati itu. Setelah menjelaskan semua itu, ia menundukkan kepala dengan canggung dan melirik Ye Yunfei, menyadari bahwa tindakannya menghentikan Ye Yunfei sebelumnya hanyalah usaha terakhir yang dilandasi keputusasaan. Ye Yunfei kemudian menyatakan bahwa ketiga potongan kayu mati tersebut sebenarnya adalah 3 pohon keramat. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia mengajukan sebuah kesepakatan. Ia bersedia menukar 3 pil penghancur yuan dengan 3 potong kayu suci milik keluarga Xia, dan selain itu, ia juga akan menyembuhkan ayah wanita tersebut secara pribadi. Bagi Ye Yunfei, nilai kayu suci 3 kehidupan jauh melampaui nilai pil penghancur yuan, sehingga kesepakatan ini merupakan keuntungan besar baginya. Mendengar hal tersebut, wanita itu langsung dipenuhi kegembiraan dan tanpa ragu menyetujui tawaran tersebut. Reaksinya membuat orang-orang di sekitar terperangah. Mereka tidak percaya bahwa sepotong kayu yang patah dan hangus dapat dianggap sebagai pohon keramat dan bahkan ditukar dengan pil terobosan. Beberapa orang yang merasa berniat baik pun mencoba memberikan nasihat, mengingatkan bahwa pil terobosan adalah harta tak ternilai yang sama sekali tidak sebanding dengan sepotong kayu rusak. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan apapun. Ia memahami bahwa pohon ilahi 3 kehidupan terlalu langka untuk dikenali oleh kebanyakan praktisi bela diri. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa 2 keping kayu suci lainnya berada di aula leluhur keluarga Xia. Dengan nada gugup dan penuh harap, ia meminta Ye Yunfei untuk kembali ke keluarga Xia bersamanya jika ia benar-benar ingin menukarkannya. Tatapan matanya menunjukkan kekhawatiran bahwa Ye Yunfei mungkin berubah pikiran. Ye Yunfei mengangguk dengan tenang dan menyatakan kesediaannya untuk ikut bersamanya. Mendengar persetujuan itu, wanita tersebut menghela napas lega dan tampak sangat gembira. Akhirnya, Ye Yunfei mengikuti wanita tersebut keluar dari alun-alun, sementara pelayan wanita mengikuti di belakang mereka. Orang-orang yang tertinggal di alun-alun hanya bisa saling berpandangan dengan kebingungan. Setelah menjauh dari alun-alun, wanita itu menjelaskan bahwa keluarga Xia berada di kota Qingxia, sekitar 1 hari perjalanan dari kota Qianyan. Ia lalu mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa. Ketiganya pun memasuki pesawat tersebut, yang segera lepas landas dan meninggalkan Thousand Rock City menuju satu arah tertentu. Dalam perjalanan, Ye Yunfei mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Xia Feiyan, sedangkan pelayan wanita yang menemaninya bernama Xia Oyu. Sehari kemudian, mereka tiba di kota Qingxia, sebuah kota yang sedikit lebih kecil dibandingkan kota Qianyan. Xia Feiyan membawa Ye Yunfei menuju kediaman keluarga Xia. Rumah besar keluarga Xia terbentang luas dan megah, cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga berpengaruh. Begitu Xia Feiyan memasuki kediaman, seorang wanita parubaya segera menghampirinya dan memeluknya erat. Wanita itu adalah ibu Xia Feiyan.
Xia Feiyan segera menanyakan kondisi ayahnya dengan penuh kecemasan. Ibu Xia Feiyan menjelaskan bahwa ayahnya muntah darah sekali hari itu dan pingsan beberapa kali, hingga kini masih tidak sadarkan diri. Penjelasan tersebut membuat Xia Feiyan semakin cemas dan panik. Tiba-tiba, sebuah suara sinis terdengar. Seorang wanita berusia sekitar 30-an mendekat dengan pakaian elegan dan riasan menawan. Tatapan matanya yang memandang Xia Feiyan dan ibunya dipenuhi ejekan dan rasa jijik. Di belakangnya, lebih dari selusin pelayan berdiri mengikuti langkahnya. Wanita itu adalah selir kedua ayah Xia Feiyan, sosok yang sangat disayangi dan memiliki kedudukan jauh lebih berpengaruh dibandingkan ibu Xia Feiyan sebagai istri utama. Selir kedua tersebut mengejek Xia Feiyan dengan kata-kata pedas, menuduhnya berpura-pura peduli pada ayahnya. Xia Feiyan membalas dengan menyatakan bahwa beberapa hari terakhir ia pergi keluar untuk mencari obat bagi ayahnya. Namun selir kedua hanya menanggapi dengan ejekan, menantangnya untuk menunjukkan obat yang dimaksud. Di tengah situasi tegang itu, Xia Feiyan tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia telah menemukan obat yang dapat menyelamatkan ayahnya, membuat ibunya terkejut dan menatap Ye Yunfei dengan penuh kebingungan. Mengingat betapa parahnya penyakit ayah Xia Feiyan dan kegagalan semua tabib serta alkemis ternama sebelumnya, klaim tersebut terasa sulit dipercaya. Selir kedua kemudian tertawa mengejek, menyebut klaim Xia Feiyan sebagai kebohongan yang tidak masuk akal. Ia menuduh Ye Yunfei sebagai pria yang sengaja digoda Xia Feiyan dan menyatakan bahwa semua ini hanyalah upaya untuk membawa pria tersebut masuk rumah keluarga Xia secara terbuka. Tuduhan itu semakin kejam, bahkan menyebut Xia Feiyan telah mencoreng nama baik keluarga Xia sebelum ayahnya meninggal. Dengan nada keras, selir kedua memerintahkan para penjaga untuk menangkap Xia Feiyan dan menyeretnya ke pengadilan keluarga. Ia juga memerintahkan agar Ye Yunfei ditangkap dan lengan serta kakinya dipatahkan, seolah ingin menegaskan bahwa tidak sembarang orang boleh keluar masuk keluarga Xia. Xia Feiyan gemetar karena marah dan membantah tuduhan tersebut, sementara ibunya dengan panik berdiri di depan putrinya, berteriak agar tidak seorang pun menyentuh Xia Feiyan. Namun selir kedua hanya tertawa dingin, menyatakan bahwa ibu Xia Feiyan tidak memiliki hak bicara dalam keluarga Xia. Ia lalu mengumumkan bahwa Xia Feiyan telah dijodohkan dengan Su Butian, tuan muda keluarga Su, dan dalam beberapa hari ke depan, pihak keluarga Su akan datang membawa hadiah lamaran. Oleh karena itu, Xia Feiyan tidak diperbolehkan pergi kemanapun dan harus tetap berada di kediaman keluarga Xia. Pengumuman itu membuat Xia Feiyan dan ibunya sama-sama terkejut. Di kota Qingxia, semua orang mengetahui reputasi Su Butian sebagai pemuda manja dan bejat yang telah menghancurkan banyak wanita. Namun karena keluarga Su adalah keluarga paling berpengaruh di kota itu, tidak ada seorang pun yang berani menentang mereka. Xia Feiyan diliputi kemarahan dan keputusasaan, dengan tegas menolak perjodohan tersebut. Namun selir kedua dengan angkuh menyatakan bahwa Xia Feiyan tidak memiliki pilihan, karena kini dialah yang memegang kendali penuh atas keluarga Xia. Dengan satu lambaian tangan, selir kedua memerintahkan para pelayan untuk segera menangkap Xia Feiyan dan Ye Yunfei. Para pelayan yang berwajah dingin langsung melangkah maju. Semua orang di kediaman Xia tahu bahwa selir kedua adalah nyonya sejati keluarga itu, sementara ibu Xia Feiyan telah lama tersingkir dan tidak memiliki kekuasaan maupun prestise. Karena itulah, tidak seorang pun dari para pelayan berani menentang perintah selir kedua. Ibu Xia Feiyan diliputi kepanikan yang luar biasa. Dalam keadaan cemas, ia mendorong Xia Feiyan ke arah Xiao Yu dan memerintahkan agar putrinya segera dibawa kabur. Suaranya dipenuhi kegelisahan, karena ia tahu situasi yang mereka hadapi sudah sangat berbahaya. Sementara itu, Ye Yunfei tetap berdiri diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun, dengan ekspresi dingin dan tenang seolah semua yang terjadi di hadapannya sama sekali tidak layak membuatnya gelisah. Selir kedua mencibir sinis ketika melihat usaha mereka. Ia bertepuk tangan dengan penuh ejekan, seolah menganggap gagasan melarikan diri sebagai sesuatu yang konyol. Tepat setelah tepukan itu terdengar, seorang lelaki tua muncul dari arah gerbang keluarga Xia bersama lebih dari selusin orang. Mereka bergerak cepat dan langsung mengepung Xia Feiyan, ibunya, Xiao Yu, serta Ye Yunfei dari segala arah. Kekuatan kedua belah pihak sangat jelas berbeda. Xia Feiyan hanya berada di tingkat awal alam mendalam, ibunya berada di tingkat menengah alam surgawi, sementara Xiao Yu hanya berada di tingkat awal alam bumi. Sebaliknya, orang-orang yang mengepung mereka terdiri dari praktisi tingkat menengah hingga tingkat akhir alam mendalam, dan lelaki tua yang memimpin mereka bahkan merupakan seorang ahli tahap awal alam suci. Dalam kondisi seperti itu,
Tampaknya Xia Feiyan dan ibunya sama sekali tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Keputusasaan membuat Xia Feiyan menggertakkan giginya. Ia mengeluarkan belati dan menatap selir kedua dengan penuh kebencian, menyatakan tekad untuk melawan sampai mati. Ia tahu reputasi buruk Subutian, seorang pemuda bejat yang gemar mempermainkan wanita. Menikah dengan orang seperti itu berarti hidupnya akan lebih buruk daripada kematian, sehingga ia tidak mungkin menyetujui pernikahan tersebut. Pada saat suasana semakin tegang, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara dengan suara tenang, menyatakan agar Xia Feiyan tidak terburu-buru karena ia sendiri akan menangani situasi ini. Di dalam hatinya, Ye Yunfei merasa sedikit simpati terhadap penderitaan Xia Feiyan dan ibunya. Karena itu, ia tidak keberatan membantu mereka keluar dari kesulitan. Xiao Yu segera menarik tangan Xia Feiyan dan mengingatkannya dengan suara pelan tentang betapa kuatnya Ye Yunfei. Kata-kata itu membuat Xia Feiyan tersentak. Ia langsung teringat adegan di konferensi pertukaran harta karun ketika Ye Yunfei menghancurkan tetua Lucian dari lembah obat ilahi hanya dengan satu pukulan. Seketika, rasa panik di hatinya menghilang. Melihat ekspresi Ye Yunfei yang tetap tenang, ia tiba-tiba merasakan rasa aman yang sulit dijelaskan. Di kedalaman matanya bahkan muncul kilatan aneh, seolah di saat paling putus asa, seorang pahlawan tak tertandingi tiba-tiba turun dari langit untuk menyelamatkannya. Selir kedua, yang sama sekali tidak memahami situasi sebenarnya, justru terus mengejek Ye Yunfei. Dengan sikap merendahkan, ia menunjuk ke arah Ye Yunfei dan melontarkan hinaan, menegaskan bahwa ini adalah kediaman keluarga Xia di kota Qingxia dan mempertanyakan keberanian Ye Yunfei. Ia bahkan dengan sengaja mendekatkan wajahnya, memperlihatkan rasa jijik yang mendalam, sambil menantang apakah Ye Yunfei berani memukulnya. Dalam pandangannya yang sempit, mustahil seorang pemuda seperti Ye Yunfei menjadi ancaman. Ye Yunfei menatapnya dengan tenang dan menanyakan kembali apakah ia benar-benar menginginkan hal itu. Selir kedua tertawa keras, menganggapnya sebagai lelucon terbesar, dan terus menantang dengan penuh kesombongan. Pada detik berikutnya, suara tamparan keras tiba-tiba menggema di seluruh halaman. Tanpa mendekat sedikit pun, Ye Yunfei telah menampar selir kedua hingga tubuhnya terlempar jatuh ke tanah. Ia telah menguasai teknik menyerang dewa dari jauh, memungkinkan serangan dilakukan tanpa perlu menyentuh lawan secara langsung. Dengan nada datar, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia hanya mengabulkan permintaan yang diminta sendiri oleh selir kedua. Namun itu belum berakhir. Ye Yunfei kembali mengangkat tangannya, dan serangkaian tamparan terdengar bertubi-tubi di udara. Dari kejauhan, energi tajam terus menghantam wajah selir kedua. Dalam sekejap, ia telah ditampar lebih dari selusin kali. Jeritan kesakitan langsung pecah, dan wajah selir kedua membengkak parah, darah mengalir deras, hingga wajahnya hampir tidak dapat dikenali lagi. Barulah orang-orang di sekitar benar-benar menyadari apa yang telah terjadi. Xia Feiyan dan Xiao Yu begitu gembira hingga mengepalkan tangan mereka. Mata mereka bersinar penuh kekaguman. Ibu Xia Feiyan sendiri terlalu terkejut untuk berkata-kata. Seorang lelaki tua dari keluarga Xia yang berada di pihak selir kedua meraung marah. Ia tidak menyangka seseorang berani memukul orang di dalam kediaman keluarga Xia. Dengan amarah meluap, ia memerintahkan semua pelayan untuk menyerang Ye Yunfei. Seketika, para pelayan itu melesat maju dengan kecepatan tinggi. Namun Ye Yunfei hanya melambaikan tangannya berkali-kali. Semburan energi tajam meluncur dari jarak jauh, dan para pelayan itu langsung terpukul mundur satu persatu, terlempar ke tanah. Hanya dalam satu detik, semua pelayan telah terjatuh sambil memegangi wajah mereka dan mengerang kesakitan. Kini hanya lelaki tua itu yang masih berdiri. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat menatap Ye Yunfei. Ia menuntut identitas Ye Yunfei dan mempertanyakan alasan membuat keributan di kediaman keluarga Xia. Namun Ye Yunfei menjawab dengan tenang bahwa hal itu bukan urusannya untuk diketahui. Kemarahan lelaki tua itu memuncak. Ia menganggap Ye Yunfei terlalu sombong dan menyatakan bahwa kediaman keluarga Xia bukan tempat bagi siapapun untuk bertindak sesuka hati. Dengan menggertakkan gigi, ia akhirnya menyerang menggunakan teknik andalan keluarga Xia, tinju api surgawi. Energi spiritual berapi-api meledak dari tinjunya, disertai suara gemuruh saat melesat ke arah Ye Yunfei. Namun tinju itu tidak pernah mencapai sasaran. Ye Yunfei bergerak secepat kilat dan menangkap pergelangan tangan lelaki tua itu dalam satu gerakan. Kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat. Terdengar bunyi patahan yang tumpul,
dan seluruh lengan kanan lelaki tua itu langsung terlepas dari bahunya. Darah muncrat ke segala arah, diikuti jeritan kesakitan yang menggema di seluruh kediaman Xia. Dengan santai, Ye Yunfei menepis lengan yang terputus itu, lalu menyatakan kepada Xia Feiyan bahwa ia akan menyembuhkan ayahnya, mengambil 3 potong kayu suci, dan setelah itu pergi. Xia Feiyan hanya bisa menatap tak percaya pada orang-orang yang tergeletak di tanah. Dibandingkan dengan Ye Yunfei, para ahli keluarga Xia tampak selemah bayi. Ibu Xia Feiyan masih diliputi keterkejutan, hampir tidak mampu berbicara dengan lancar. Sementara Xiao Yu bersorak kegirangan karena merasa telah membuktikan bahwa Ye Yunfei memang luar biasa. Ye Yunfei kembali mengingatkan Xia Feiyan untuk membawanya menemui ayahnya. Kesadaran itu akhirnya membuat Xia Feiyan tersadar sepenuhnya. Dengan penuh harapan, ia mengatakan kepada ibunya bahwa ayahnya akan selamat karena Ye Yunfei pasti mampu menyembuhkannya. Kemudian Xia Feiyan memimpin jalan, membawa Ye Yunfei masuk lebih dalam ke kediaman Xia, diikuti oleh ibunya dan Xiao Yu. Sementara itu, seluruh kediaman keluarga Xia mulai diliputi kegemparan. Teriakan dan keributan barusan telah membuat hampir semua anggota keluarga Xia waspada. Banyak orang bergegas keluar, bertanya-tanya siapa yang berani menerobos masuk dan membuat masalah di kediaman keluarga Xia. Di tengah kekacauan itu, jeritan histeris selir kedua kembali terdengar menggema di seluruh rumah besar, memerintahkan agar Ye Yunfei ditangkap. Suaranya penuh kemarahan dan kebencian, membuat suasana semakin tegang dan kacau. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.